itu yang pengen ngambil ilmu tapi nggak nyampe ke 100% gitu. Oh, dia nggak sampai tahap sempurna ya? Gagal. Makanya Jadinya, dia parakang. Ya, temen saya nanyain, wah ada nggak beres nih, kabur yuk, nggak lama gerimis. Hai Cuyangker, saat ini lu berada di ruang tengah horor cuy. Ya Cuyangker, kali ini gua pengen ngobrol tentang parakang. Parakang tuh makhluk jadi-jadian yang terkenal dari Sulawesi Selatan atau Makassar. Nah, gua punya narasumber yang beliau nih pernah melihat langsung parakang itu. Kita langsung hadirkan saja di sini ya. Jas! Ya, nih penampakannya nih. Roni namanya. Roni, betul ya? Roni dia, benar. Nama panjangnya nggak perlu? Nggak usah. Kan terpakai kartu keluarga segala. Ya ini beliau ini sebenarnya bukan orang yang mistik banget, meskipun dia punya kemampuan mistik ya, artinya dia punya kegemaran juga tentang hal-hal yang gaib. Tetapi sebenarnya profesi Bang Roni ini adalah drummer ya. Iya. Drummer yang tuang pukul-pukul itu ya. Kita langsung aja ya, yang karena nggak usah basa-basi deh. Apa sih parakang yang belum tahu atau yang udah tahu loh? Itu sejenis jin atau siluman atau ilmu hitam gitu. Ilmu hitam. Kalau siluman kan lain. Iya. Ilmu hitam, Bang. Jadi orang kampung dulu itu ngomong sejenis parakang itu yang pengen ngambil ilmu tapi nggak nyampe ke 100% gitu. Oh, dia nggak sampai tahap sempurna ya? Gagal. Makanya dia parakang. Iya. Kalau dia sempurna atau dia jadi 100% jadinya apa? Ya mungkin ilmunya bagus, Bang. Gitu. Ilmu bagusnya itu ya kayak buat ngejagain diri ya kan kali gitu. Oh, semacam jadi dia kayak susuk gitu kali? Iya. Cuma biasanya yang disebut itu buat ya namanya orang dulu kan, Bang. Jadi ilmu yang kebal. Iya, kayak seperti itu. Ini yang pengalaman ya, Bang. Yang pengalaman kita ini pas kita dulu itu pulang main band, main sekitar sampai di rumah itu ya jam 1 lah. Jam 1 pagi ya? Iya, jam 1 pagi. Udah sampai ke base camp, nggak lama kru saya lagi sakit perut. Iya kan, dia sakit perut, dia minta izin, Bang, saya ke belakang dulu ya, ke WC, ke rumah. Oh, pulang. Iya, rumah. jadi base camp kita itu dekat sih sama rumahnya dia. Sama rumah. Akhirnya ya udah balik lagi ya, soalnya mau main PS nih. Iya kan? Iya. Iya, Bang, ya pulang jalan. Akhirnya udah mau masuk di gang dia itu, kita kalau di sana itu bukan gang kan namanya, Bang, namanya lorong. Oh, lorong. Iya, jadi pas mau masuk ke lorong itu namanya lorong, dia denger, Bang. Dengernya itu bunyinya kayak semacam kayak gini, Bang. Itu dia dengarnya itu nggak sekali kan. Dia coba dengar lagi. Ini makin lama makin gede ya kan. Tapi dia udah tahu yang ada suara ini jenisnya ini apa. Dia udah tahu namanya kan. Makanya dia kaget, lari ke base camp. Dia nanyain, Bang, jadi kita yang kaget juga, kenapa? Gue lihat itu apaan? Itu akhirnya setan atau pencuri atau apaan? Maling kek? Bukan, parakang. Jadi ya kita juga kan pengen ngelihat, pengen ngebuktiin apakah ini emang benar ya. Yang selama ini yang dari kecil kita sering diomongin sama orang-orang tua sampai tetangga yang lama tinggal di sini tuh, apakah emang itu benar nggak? Akhirnya kita nyimpan alat, kita ke belakang, dan itu udah
udah sepi banget sih bang. Ke tempat ke lorong itu. Iya udah sepi banget, dan itu zamannya kita dulu itu waktu jam 8 jam 9 itu masuk ke lorong itu udah nggak berani. Udah nggak berani Karena ya. emang gelap, sumur. Ini kan kita lagi pas kan di sini. Dia di situ. Bunyinya ntar bunyi lagi. Semakin kita nggak ngeganggu, dia makin bunyi. Pas habis bunyi, kita kejar, pindah bang ke samping. Kita tahu itu kan tempat jamban. Tapi sosok atau penampakannya ada kelihatan? Sosok penampakannya itu kita belum lihat karena Belum lihat. Iya, Oh, jadi ngejar suaranya iya, aja ya. Karena kita ini kan nggak ada, hampir semua lah. Dia itu nggak menampakkan diri, belum menampakkan diri. Berarti dia memang jasadnya nggak kelihatan. Iya, gitu. itu dia. Dasarnya kita emang bukan rezeki kali ya, buat ngelihat langsung. Nah, akhirnya kita dikasih dengar suaranya doang dulu ya. Iya. Kalau di secara logika, lu kejar saya dulu, kalau dapat baru ketahuan, ya kan? Iya. Akhirnya kita teman-teman itu berpencar. Wih, kamu ke sana. Saya ke sini. Iya, udah emang sengaja Iya, mengejar. pengen lihat kan. Pengen lihat. Bener enggak ini apa? Iya. Bohongan, tapi ini kan kali. Saking penasaran, gua sama manajer, sama basis, sama vokalis. Vokalis saya itu orang luar. Dia dengar juga kan, sampai dia aja nggak percaya loh, Bang. Tumbennya itu pada saat kita kejar suara itu, warga di tetangga kita yang lingkungan itu nggak ada yang bangun loh, Bang. Padahal kalian rame padahal ya, Iya, dan rame. pasti rame berisik kan. Itu berisik. Tapi nggak ada yang dengar ya. Ini rumah. Apa sih, gudang. Ini rumah ini yang aktif loh, Bang. Ini rumah. Ada penduduknya padat Iya, gitu ya. Jadi rumah ini gang, rumah semua. Dan salah satu kru kami itu ada di rumah yang ini. Di situ yang saya herankan sih kok. Semua orang nggak dengar gitu. Iya, maksudnya tetangga saya itu Iya. kebetulan emang ada, kita punya tetangga itu ada yang pintar, bisa manggil dia juga dengan suara yang sama. Nah, mungkin pada saat itu beliau itu mungkin belum tidur kali ya. Pada saat itu jam itu mereka belum tidur, dia belum tidur, dia dengar. Karena pas pintunya tuh ke belakang juga, Bang, itu menuju ke kali. Itu gelap, minta ampun dah, gelap banget. Gelap. Terus itu di sebelah kali itu ada perumahan, tapi perumahannya itu kan ditembokin, Bang, tinggi. Jadi itu dipenuhi pohon mangga. Nah, akhirnya pas kita lewat dari gang itu, si beliaunya itu bangun, dia nanyain. Pas saya di belakang, Bang, terakhir. Iya. Ngapain, Ron? Itu Om, lagi dengar parakang. Dia lagi pakai sarung, langsung buka pintunya. Udah, saya aja yang kejar. Jadi dia buka pintu langsung. Tapi dia buka pintu nggak lama, ditutup dulu kan, Bang. Soalnya menurut dia tuh kalau udah kayak gitu udah rawan, makanya harus tutup pintu jangan sampai dia masuk. Parakang tuh nanti bisa masuk ke rumah. Iya, bisa masuk ke rumah, Bang. Dia turun ke got. Dia memberanikan diri turunnya ke got, tapi turunnya ke got itu pelan. Yang om-om itu. Iya, dia turun kakinya. Dia bersuara juga, Bang. Dia coba kayak manggil ya kali. Oh, ini ada kayak teman saya kali ya. Dia manggilnya Manggilnya pakai suara yang apa, yang makhluk itu yang ngeluarin. gitu juga. Iya, manggil. Akhirnya habis dia manggil kayak gitu, bunyinya makin gede, Bang. Bunyinya makin gede. dibalas ya sama Iya, parakang. dibalas, tapi balasannya itu kuping dia itu dengan kuping-kuping kita semua itu adanya di depan. Jadi dia udah pindah haluan, Bang. Walaupun kita dengarnya suaranya di depan ini, tapi ada kemungkinan besar dia di pohon kayak atau di atau di belakang. Iya. Di tetangga kita itu kan banyak yang jual es putar, Bang. Iya. Mempunyai garam. Iya. Jadi kita ambil garam, kita punya tetangga itu buangin. Kenapa garam? Kenapa emang? Pengaruhnya apa? Pengaruhnya dari orang kita di kampung itu Makassar. Kalau garam itu kan ini, Bang, garam kasar. Kayak makhluk itu kayak nggak menyukai kali ya, takut kali ya. Oh, kepercayaan di Ya, Makassar Makassar itu kayak gitu. garam tuh makhluk-makhluk jahat itu. Ya. Nggak berani ya. Akhirnya ada sekarung kali ya kita lihat. Iya, karungnya gede lagi kayak gini. Nggak lama besoknya yang punya garam itu nanyain, kok garam saya hilang ini? Kemarin Om saya ini ada ini. Dia nyantai aja sih. Malah tetangganya yang di sebelah itu
ngomongnya kayak gini. Itu mah orangnya udah ketahuan, cuma kalian kan nggak tahu. Kalau gue tanyain, entar lu nya yang ketakutan atau kayak gimana kali ya, penasaran. Oh sebenarnya si Parakang itu orang situ juga. Iya, ya? kayaknya orang situ sih, orang situ. Entah kalau bukan orang situ, orang di samping gang situ. Tapi terus gimana? Yang Parakang itu nggak dikejar terus nggak? Iya, nggak besok kita umpan bang, ya kan. Jadi Heeh. coba ngumpannya itu pakai cacing tanah. Cacing tanah. Heeh. Terus cacing tanah itu kita bakar. Itu kan Oh, mengeluarkan bau bau Bang. itu, iya, benar. Saya juga yakin juga sih sebenarnya kan, karena Itu siapa yang nyuruh cacing tanah? teman, karena teman saya itu bapaknya ya kalau bicara masalah Parakang itu paham lah bang. Oh dia tahu lah ya. Tahu dia waktu bapaknya dia tuh masih kecil itu mungkin pernah lihat jelas kali ya, Oh. ini sosoknya yang kayak gini Iya kan. iya. Ngintip emang baunya itu cacing, Iya bau banget itu. bau bang. Akhirnya ditungguin, mungkin dia nggak berani buat makan di situ kan, karena kita kan salah naruhnya itu di tengah jalanan. Oh ngebakar cacingnya di tengah jalan. Iya kayak di depan kan bang, itu bocah-bocah di, Oh. apalagi masih terang kan. Oh. Kesalahan kita itu di situ mestinya di belakang. Akhirnya dia bunyi di belakang. Oh. Akhirnya kita keluar, mungkin dia ngasih ngode kali. Nih gua ada nih, dia ngeluarin itu bau got bang, yang gotnya mau digali kan. Heeh. Oh yang tanah-tanah got yang Iya. hitam-hitam itu ya. Oh itu bau itu. Wah, bau banget bang. Mm. Itu tiba-tiba langsung habis kita bakar itu. Habis kita bakar itu, kita lagi udah nggak ada kepikiran buat nyari dia kan bang. Kita nongkrong, kita keluar, duduk di tempat lewat makhluk gaib. Karena di dalam gang saya itu bang ada ini juga sih, apa kayak orang-orang dulu kayak punya kuda, kereta, kayak apa ya, kayak kalau Jawa kan keraton gitu. Oh kereta kencana Ya, gitu ya. Di situ kereta kencana itu tempatnya di deretan rumah ini bang. Ada emang tanah kosong buat jemuran. Tempatnya kereta kencana itu di situ. Tapi gaib ya. Iya gaib, Gaib. Iya. halusnya kan. Akhirnya kita pas duduk itu di jalanan yang bentuk L gini. Nah, bentuk L ini, ujung ini udah rumah saya, di depan rumah saya itu kan kali juga bang. Akhirnya kita nongkrong di situ. Tiba-tiba bau got itu, Makin semerbak ya. aduh busuk banget bang. Akhirnya Ini masih penasaran nih. Itu gimana tuh? Dapat nggak tuh yang Parakangnya tuh yang sudah dikejar ke kali itu? Dapat akhirnya abis kita kejar itu udah mengeluarkan bau, kita kejar itu hilang. Tiba-tiba hilang itu muncul kucing. nggak? Muncul kucing. Iya, dia kan bisa berubah jadi kucing, anjing. Oh, Nah itu dia. makhluk Parakang itu bisa berubah bentuk Nah. jadi binatang. Kalau orang luar itu ngomong, ya mungkin dinamain siluman ya kali. Karena bisa berubah kan. Siluman. Karena dia bisa berubah dalam bentuk pohon pisang. Wah. Nah, dari pohon pisangnya itu kalau dia berubah jadi pohon pisang itu cuma 3 batangnya bang. 2 ke sini, 1 ke tengah. Itu tangannya 2, 1 Oh, badannya bentuk kan. manusia gitu Ya, ya. itu konon cerita dari orang zaman dulu. Oh. Sampai yang dijadiin bahan bicara buat warga yang ada di Kota Makassar. Itu yang pertama bang. Yang kedua itu bisa jadi kucing. Tapi kucing, kalau kucing biasa kan rata bang. Badannya rata gitu ya. Kalau dia gini. Oh, pantatnya lebih tinggi Iya, ya. karena kita kan manusia. Coba deh kita Oh, kayak manusia lagi jalan gitu ya, jalan kucing jalan gitu. kayak Ya, nggak usah iya. jalan sih bang, kayak gini aja. Heeh. Kita coba menyerupai gaya kucing. Pasti kan Iya, iya. ini iya. yang angkat gini. Iya, iya, iya. Iya. Kalau anjing nggak ada ekornya. Iya, iya, iya. Iya. Dan itu fenomena juga sih, maksudnya saya anak yang gede, kecil sampai gede di situ tuh emang udah banyak sih yang saya alami sih bang. Jadi pas tadi udah deketin situ ada Nah, tiba-tiba kucing. kucing. Teman saya nanyain, Mm-mm. wah ada nggak beres nih, kabur yuk. Nggak lama gerimis. Habisnya kayak gitu gerimis bang, kita kembali ke tempat nongkrong kita yang tadi. Karena di situ kan ada kayak bale-bale. Sebelum kejadian kita itu yang alami si om dulu. Emang pernah ada nggak misalnya orang yang mati atau orang yang korban lah dari Parakang itu ada di daerah kampung situ? Sebenarnya ada sih. Itu anaknya teman saya bang. Gimana tuh? Pantatnya itu, tapi kayaknya itu barang dari luar masuk, bukan dari lingkungan situ. Bukan Parakang situ ya? Ya, tapi itu
kejadian itu banyak sih di antara daerah-daerah lain kan. Dia tapi mati kan? Mati bang. Jadi kalau di teman saya itu, kalau menurut bapaknya dia sendiri yang ngomong itu, dari ayahnya anak yang meninggal itu ngomong, keluarganya dia itu bawa barang ini ya, yang barang halus lah ceritanya kan, masuk ke dalam. Tiba-tiba kejadian sakit berapa hari, barang halus itu tinggal di dalam. Tinggal kah atau gimana? Dia lihat anak-anak sakit, langsung kan, oh ini tujuan saya, ini benar nih. Karena bedanya itu bang, di Jakarta sama di Makassar itu kayak itu. Walaupun di sini ada sih bang, maksudnya bukan Parakan ya, maksudnya, tapi apalagi di sini kan tanah Jawa ini bang, iya kan. Lebih banyak yang yang aneh lagi yang kan, aneh lagi dibanding Makassar ya. Akhirnya saya tanah Jawa tuh banyak mistik. Iya mistiknya. Akhirnya dan sebelumnya itu ngomong sama ayahnya anak yang meninggal itu, bapaknya, keluarga saya Ron bawa masuk ini, nggak sengaja ininya lo bolong lah, ditarik kan. Jadi kayak kejadian dulu itu ini di daerah lain ya bang, yang saya dengar di daerah lain, di rumah teman saya juga itu pantatnya lubang bang, gede besar gitu, diisap kan, karena di sudut iya, gitu ya, diisap, makanya dia ngisap. serem juga ya. Serem bang, serem. Kalau Kunti mah mungkin ya anak-anak tawa-tawa iya, biasa. kata doang. Oh ini emang dia menyerang orang untuk mencari ilmu itu kan, Iya, sampai dia sempurna. Dia kalau dia gitu ilmunya makin kuat bang. Sama juga di Jawa kan gitu. Itu sampai berapa kali nggak tahu ya? Maksudnya sampai berapa korban yang harus dia? Di situ cuma satu, itu doang. Nggak, maksudnya dia biar dapatkan ilmu sempurna itu berapa korban yang harus dia hisap gitu? Nah itu dia bang. Oh nggak tahu ya? Iya. Mungkin kalau saya bisa tahu dari itu, saya juga berubah kali ya jadi siluman, bisa tahu kan. Jadi kalau dia mau meninggal itu susah bang. Susah ya? Harus ada yang minta, harus dipindahin. Harus dipindahin ya. Dipindahin baru bisa meninggal. Itu kan sudah sumpah juga sih bang namanya kan. Itu kan udah sumpah juga sih ke nenek darahnya nenek itu dia, ya. darahnya dia kan. Itu. Ini darah ini harus dipindahin keluarga juga. Kalau nggak dipindahin, lo matinya susah. Iya. Oke Ciuhangker, cerita Parakang tidak pernah habis. Barangkali gua bukan orang pertama yang cerita tentang Parakang, dan lu juga pernah dengar cerita-cerita itu. Kalau lu punya juga pengalaman atau pengetahuan tentang Parakang, lu bisa tulis ya nanti di komen-komen di bawah, supaya untuk menambah wawasan Ya. Karena itu ya yang ada di sekitar kita sebenarnya kan. Ciuhangker sekalian, terima kasih lo udah nonton sampai habis. Yang belum subscribe, lo subscribe. Kalau lo suka lo like, lo nggak suka ya lo dislike, nggak apa-apa ya. Dan kalau lo ingin bantu share ke orang-orang yang menyukai juga tentang sesuatu yang gaib, mistik atau horor, gua sangat terima kasih sama lo semua. Dan gua Ruli dan Roni undur pamit. Mohon maaf kalau ada salah kata, tidak menyinggung sama sekali ya. Dan kita mencari rezeki yang baik-baik aja lah. Oke, salam dan jangan berantem.